Selamat datang di tutorial bikin AI Agent. Gua Wow. Kali ini kita akan belajar soal logging AI Agent. Ini sesuatu yang sangat penting tapi jarang dipertimbangkan oleh orang-orang ya. Dan karena ini tutorial, biasain untuk tonton dulu sampai habis, kemudian ulang dari awal kalau lo mau coba. Dan ini ada series tutorial NHN untuk pemula. Jadi kita akan coba balik ke AI Agent kita kemarin di sini ya. Ini adalah AI Agent Astrolog yang kemarin kita udah bikin. Dia ngebikin dokumen dan dia bisa update dokumen. Kalau kita mau lihat eksekusi sebelumnya, ini kan kita bingung ya. Ini kita bingung kalau pengen ngepaste datanya Timothy Ronald, kita harus buka situs kemarin lagi. Jadi kita bisa lihat di sini guys. Di sini ada executions. Ini adalah history eksekusi kita kemarin, kita sebelumnya. History eksekusi agent itu bakal muncul di sini. Nah, ini bakal terlihat detailnya di sini ya. Ini bisa kita lihat di sini ada waktunya. Sini selama 45 detik dia melakukan proses ini. Nah, yang unik adalah kita bisa copy to editor di sini. Jadi, percakapan ini akan balik lagi ke awal, ke editor. Jadi kalau kita copy to editor, nggak muncul di sini tapi ada di sini ya, ada di sini. Jadi chatnya bisa kita lihat ada di sini ya, analisis kepribadian bla 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 dan seterusnya. Dan ini ada, teman-teman juga bisa lihat di sini ada tipe-tipe ya. Di sini ada tipe key value ya. Di sini ada tipe table dan di sini ada tipe JSON ya. Kalau teman-teman mau lihat historinya, silakan sesuaikan dengan preferensi teman-teman ya. Dan kita juga bisa nambahin tagging di sini ya, supaya mempermudah pencarian history. Karena kalau ini sudah production, sudah digunakan, teman-teman sudah pakai agent teman-teman dan sering dan selalu, bakal banyak history di sini. Jadi akan banyak sekali muncul history di sini ya. Nah, jadi teman-teman bisa melihat seluruh log ataupun history. Jadi sebagai contoh di sini ya, ada input, ada output. Setiap node ada input dan output. Nah, ada input, ada output. Kita juga di sini. By the way, ini proses di mana dia load memori, dia panggil history sebelumnya, kemudian hasilnya adalah history sebelumnya. Nah, ada satu hal yang penting yang teman-teman bisa lihat di history dan logging ya, bahwa teman-teman akan menemukan di sini ada tokens. Ada 2748 tokens, ada completion di sini 2700 juga. Teman-teman juga bisa lihat angka ini berbeda ya. Ada token yang berbeda-beda yang kita sudah singgung di sebelumnya, bahwa tokens ini adalah ibaratnya pulsa untuk kita menggunakan AI. Nah, jadi ini disebut sebagai token usage ya, dimana token usage ini kita ibaratkan adalah pulsa ataupun kuota untuk AI berpikir dan merespon. Jadi sebagai contoh, ada chat model OpenAI ya, ada model yang namanya GPT-5 Nano ya. Ini adalah versi paling murah ya, jadi kalau teman-teman mau coba untuk belajar, sebaiknya pilih yang paling murah. Teman-teman bisa cari di sini Nano. Nah, ini GPT-5 Nano. Nah, GPT-5 Nano ini dia punya harga input dan punya harga output. Jadi sebagai contoh, input dari GPT-5 Nano adalah $0,05. Jadi satuannya dolar ya teman-teman. Sini atau harganya 800 perak per 1 juta token. Dan kalau outputnya $0,4 atau 6.000 perak per 1 juta token. Jadi umumnya dia pakai 1 juta token. Nah, teman-teman kalau mau lihat harganya, ada di sini ya. Masing-masing LLM berbeda ya. Jadi tergantung teman-teman pakai apa ya. Jadi kalau kita pakai OpenAI, berarti kita lihat daftar harganya ada di sini. Nah, ini teman-teman bisa lihat harga pada umumnya biasanya per 1 juta token, 1 million token ya. Input token ataupun output token. Nah, ini nano ya. Jadi ada harga input, ada catch input ya. Ada output. Ini per 1 juta token. Sekali lagi semuanya itu 1 juta token ya. Ini adalah satuan umum yang dipakai AI ya. Ini contoh ya, bagaimana sih perhitungan satu token itu sebenarnya tidak ada yang pasti. Ini tergantung dari model LLM itu sendiri. Bagi contoh, ini ada berita ya, di mana dosen IPB University sebut Gibran hanya lulusan SD. Ya, ini contoh ya teman-teman. Dan ini berita bener ya. Ini bukan ngada-ngada, ini berita bener, silakan cek sendiri ya. Di sini ada, di mana artikel dari Liran News ini, kita bisa lihat bahwa ada perhitungan spesifik ya. Yang di sini ini GPT-4 ya. Dalam artikel dalam Liran News ini yang teman-teman bisa cek ya. Ini artikel yang nggak bisa diakses.
artikelnya nggak bisa diakses guys. Ada apa ini? Apakah ini pembukaan? Jadi singkat aja ya. Dalam artikel ini, nggak tahu nanti kalau teman-teman cek bisa kebuka atau enggak. Ini menghasilkan 984 token atau 4000 karakter ya. Jadi belum nyampe 1000 bahkan. Ini artikel yang cukup panjang, kalau kita baca sekitar 3-4 menit lah. So basically perhitungannya agak kompleks ya. Kita nggak bisa jelasin di sini satu-satu karena ini untuk pemula. Yang jelas fokus kita bukan itu, fokus kita adalah ijazah palsu. Maksud gua fokus kita adalah perhitungan tiap model LLM itu berbeda ya. Umumnya semakin terbaru biasanya kata per tokennya itu lebih efisien. Jadi, jika berita dari Lira News ini diinput ke AI, maka kalau kita asumsinya pakai GPT-5 Nano, maka harganya adalah usage bagi dengan 1 juta. 984 dibagi 1 juta dikali 800 dikali 800, maka harga inputnya, harga artikel ini, maksudnya kalau artikel ini kita input ke AI, maka harganya adalah 0,79 rupiah. Artinya perlu 1000 artikel ijazah tamatan SD untuk penggunaan AI 1 juta token AI. Jadi perlu 1000 artikel ijazah tamatan SD ini untuk penggunaan 1 juta token AI. Dimana kita tahu harga 1 juta token AI untuk GPT-5 Nano adalah 800 perak ya. Jadi dibutuhkan 1000 artikel untuk dimasukkan ke AI untuk menghabiskan 800 rupiah. Jadi sebenarnya lumayan efisien ya teman-teman. Tapi satu hal yang teman-teman perlu ingat adalah salah setup sama dengan rungkat. Kenapa kayak gitu? Karena itu adalah asumsi untuk GPT-5 Nano. Tiap harga LLM itu berbeda-beda ya teman-teman. Teman-teman bisa cek sendiri. Di OpenAI ada GPT-5 Pro, ada GPT-5, ada Mini, ada Nano. Masing-masing ini punya fungsi dan klasifikasinya berbeda-beda. Tergantung kebutuhan teman-teman. Kalau teman-teman membutuhkan analisis tas yang kompleks, itu yang Pro atau 5. Yang 5 ini biasanya bagus untuk coding ataupun agentic, dan GPT-5 mini ada yang murah ibaratnya ya. Dan yang Nano ini biasanya murah dan cepat, umumnya untuk pertanyaan yang sederhana ya. Kalau artikel tadi ya, artikel dari Lira News itu kita pasta kayak AI ya. Kalau GPT-5 Nano itu cuma 0,79 perak, tapi kalau pakai mini itu 3,9 rupiah. Kalau pakai 5, 19 rupiah. Kalau pakai 5 Pro, 237 rupiah. Jadi lumayan sebenarnya. Ini pun harga input ya. Nah ini yang dimaksud dengan harga input ya. Jadi ini harga input dan ini harga output. Jadi kalau AI-nya balas begitu panjang, maka itu akan menguras token teman-teman. Belum lagi ini belum termasuk sistem prompt ya. Sistem prompt itu kalau semakin panjang teman-teman bikin sistem prompt, semakin detail, ini akan menguras harga input ya. Ini akan menguras token teman-teman atau saldo atau pulsa teman-teman di OpenAI ya. Dan belum lagi konteks window ya. Jadi kalau teman-teman konteks window misalnya 10, artinya ada 20 chat yang akan dilempar ke AI, ini akan menguras banyak ya teman-teman. So itu aja ya teman-teman. Selamat teman-teman udah belajar tentang logging, token, histori eksekusi di NHN. Nextnya kita akan belajar template AI agent ya. Ini sesuatu yang juga game changer untuk teman-teman pelajari. Jadi terima kasih. Tolong banget subscribe untuk bantu UMKM. Dan bagi kalian yang ingin join komunitas AI, silakan gabung s.id maupun AI. Sampai jumpa di video berikutnya.